Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, karena kemarin ada beberapa teman-teman ya yang nanya aku umroh pakai travel apa. Jadi hari ini aku mau spill travel umroh yang aku pakai, sekalian review sedikit ya. Jadi kemarin itu aku pakai travel namanya adalah Alifatur. Nah kebetulan kantornya ini juga ada di Bekasi, tepatnya ada di Ruko Mutiara Bekasi Center. Nanti alamat lengkapnya akan aku taruh di kolom komentar. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, mau mampir, mau main, boleh banget ke kantornya langsung. Nah kemarin itu aku ambil paket Syawal yang paket Marwah. Ini tuh selama 10 hari ya, jadi 2 hari hitungannya perjalanan pulang pergi, terus 4 hari di Mekah sama 4 hari di Madinah. Terus selain itu paket ini juga udah free input perlengkapan buat umrohnya, kayak ada koper bagasi, koper yang besarnya, terus ada koper kabin yang kecilnya, ada tas lempang, terus ada juga tas serutnya. Buat yang perempuan itu ada dapat mukena, dan buat laki-laki ada kain ihram, sama ada buku doa buat panduan kita ibadah umroh. Nah selain itu kita juga dapat ayam al-baik yang dikasih pada saat kita mau pulang. Terus habis itu juga udah free city tour kota Taif dan free kereta cepat dari Mekah ke Madinah. Jadi ngerasain nih naik kereta cepatnya dari Mekah ke Madinah. Alhamdulillah visa juga udah diurusin sama travelnya. Jadi kita cuma kasih paspor, mereka yang ngurusin visanya, kita udah tinggal terima jadi aja gitu. Dan alhamdulillahnya ada tour leadernya gitu, sama mutawifnya yang akan membantu kita selama di Mekah dan Madinah. Dan alhamdulillah tour leader dan mutawifnya ini orangnya sangat terbuka ya. Kita mau nanya sesuatu pun mereka akan jawab dengan senang hati kayak gitu. Fast respon juga. Jadi alhamdulillah selama di sana pun kita juga enjoy. Nah terus selama di sana kalau kita city tour juga nggak usah mikirin ribet-ribet mau naik apa juga, karena dari travelnya udah disediakan bis AC buat kita city tour selama di sana. Terus makan juga nggak perlu khawatir, nggak perlu takut kelaparan. Kita udah dapat makan sehari 3 kali. Terus kalau misalnya emang lagi city tour itu kita juga dapat snack, jadi nggak usah khawatir buat kelaparan karena perut pasti keisi terus kenyang. Untuk flightnya kita kemarin pakai Saudi, penerbangan Saudi, jadi itu direct langsung dari Soekarno Hatta ke bandara di Jeddah. Nah dari Jeddahnya kita baru naik bis untuk ke hotel yang ada di Mekah. Alhamdulillahnya dari paket ini juga kemarin kita dapat hotelnya yang bintang 5 dan benar-benar dekat dengan Masjidil Haram. Jadi kalau kita mau ibadah tuh Masya Allah deket banget gitu, kayak keluar udah langsung pelataran Masjidil Haram. Jadi alhamdulillahnya ya gitu, nggak usah perlu capek-capek buat jalan jauh juga gitu. Jadi kayak keluar hotel udah langsung pelataran Masjidil Haram. Selama dari Indonesia ke sana itu juga alhamdulillah kita nggak repot-repot gitu. Jadi pada saat aku sampai Bandara Soekarno Hatta itu kita dikumpulin dulu di hotelnya gitu ya, di hotel di bandara. Itu kita makan siang dulu, mengisi perut sebelum kita berangkat. Terus juga untuk koper-kopernya udah di handling sama mereka, jadi kita nggak perlu ngurusin koper-koper untuk taruh di bagasi, udah mereka yang ngurus dari tim travelnya gitu. Dan kita juga dapat semacam kayak nemtek ya penanda di kopernya, jadi biar kopernya nggak ketukar sama yang lain kayak gitu. Nah terus dari travelnya juga kita dapat ID card nih. ID card ini isinya tuh ada nama kita, terus ada nomor pasportnya juga, ada barcode visanya juga. Nah di belakangnya itu juga ada kontak si tour leader dan mutawifnya, terus di mana hotel kita menginap pada saat di Mekah dan di Madinah. Jadi fungsinya emang sebagai pengganti KTP gitu kali ya. Jadi buat identitas diri kita di sana, biar kita juga selama di sana nggak perlu repot-repot kayak bawa visa paspor terus-terusan kayak gitu, karena kan takut hilang juga ya kalau kita pegang-pegang. Jadi kita cukup pakai ID card ini, kita gantungin aja kayak gitu. Nah selain itu juga alhamdulillah dapat mutawifnya yaitu Ustadz Asep. Kalian bisa follow Instagramnya, bisa juga subscribe channel YouTube-nya karena beliau suka share terkait
umroh di sana ya, kalau misalnya mau umroh mandiri gitu, itu ada di share juga sama beliau. Terus suka share tempat-tempat bersejarah di Mekah Madinah juga, jadi boleh subscribe YouTube juga. Nah, alhamdulillah Muthalif ini selama kita city tour ke tempat-tempat bersejarah ya, itu beliau menceritakan sejarahnya, kenapa tempat ini bersejarah kayak gitu. Menceritakannya juga dengan bahasa yang mudah dimengerti gitu. Jadi kita enak, jadi sambil jalan kita sambil mendengarkan, mengingat kembali cerita-cerita perjuangan Nabi kayak gitu. Dan beliau ini juga ya welcome banget, jadi kalau kita mau nanya apa, beliau akan jawab gitu. Misalnya kita pun, misalnya ya, kalau ada waktu senggang gitu, mau nanya destinasi yang wajib dikunjungi itu mana lagi gitu, dia pasti akan menunjukkan beberapa destinasi yang mungkin bisa kalian kunjungi pada saat di Mekah dan Madinah. Selain itu, beliau ini, si Ustadz Asep ini juga alhamdulillah jaga kameranya ya gitu. Jadi nggak perlu khawatir, dokumentasi kalian pasti terdokumentasikan. Kalau kalian mau minta tolong fotoin juga bisa banget. Overall, ikut travel ini alhamdulillah memuaskan ya. Cuma aku cukup agak kecewanya karena di akhir-akhir tuh pada saat kita ke Madinah, itu kan kalau kita mau berkunjung ke makam Nabi, ke Raudhah, itu kita butuh tasreh ya namanya. Tasreh itu adalah kayak izinnya untuk kita memasuki Raudhah. Nah, tasreh ini katanya diurusnya kan bersama dengan visa kita. Cuma kemarin tasreh dari jemaah Alifatur ini nggak ada yang keluar gitu, jadi nggak ada yang lolos. Katanya sih emang di Arab lagi susah untuk ngurus perizinannya gitu untuk masuk Raudhah. Jadi agak kecewa di situ. Cuma pada saat itu dari tour leader dan Muthalifnya menawarkan ini bisa masuk Raudhah tapi bayar dengan sebesar 55 real bagaimana gitu. Jadi dikembalikan lagi kepada kitanya mau apa enggak. Terus kan karena ya emang udah sampai di Madinah, masa nggak ke Raudhah sih gitu, nggak mengunjungi Nabi kan kayak kurang gitu ya. Terus jadinya akhirnya ya udah kita bayar nih 55 real satu orangnya buat masuk ke Raudhah. Dan alhamdulillah kita masuk sekali ke Raudhah, berkunjung mengunjungi Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah banget. Itu udah di hari terakhir H-1 kita pulang, kita mengunjungi. Jadi sampai kita pulang pun itu tasnya emang nggak keluar gitu. Jadi mungkin nanti buat teman-teman yang lagi nyari travel umroh bisa ditanyakan lagi ya, dipastikan kira-kira Raudhahnya bakal dapet nggak nih tasrehnya kayak gitu, biar nggak kecewa di akhir kayak gitu. Jadi bisa mempersiapkan diri kalau dari travelnya bilang nggak menjanjikan untuk bisa masuk Raudhah, untuk tasrehnya keluar, kalian bisa mempersiapkan diri. Oh, entah itu buat bayar, entah itu buat aplikasi nusuk. Oh ya, satu lagi, jadi kalau kalian mau umroh itu kalian harus siapkan aplikasi nusuk itu buat masuk ke Raudhahnya kayak gitu, bisa booking tanggalnya di situ. Nah, kemarin aplikasi nusuk ini juga kita yang ngurusin travel, jadi kita kayak cuma ngasih emailnya, nanti mereka yang bikinkan akunnya, kita tinggal terima beres aja. Cuma ya pada saat itu udah nggak kebuka tuh tanggal-tanggalnya untuk masuk Raudhah, jadi kita juga nggak bisa pakai aplikasi nusuk. Mungkin itu aja review dari travelnya. Overall travelnya enak, alhamdulillah. Selamat ya dari mulai berangkat sampai pulang lagi ke Bekasi, terus semuanya juga lancar alhamdulillah. Dan kita diperhatikan juga sama tour leader dan Muthalifnya. Jadi buat kalian yang mau lagi cari travel buat umroh, bisa buat tanya-tanya di Alifatur kalau emang kalian mau ikut Alifatur. Atau travel umroh lainnya juga banyak ya, bisa kalian sesuaikan dengan budget. Dan kalian bisa sesuaikan dengan hotel yang dipilih sama si travelnya itu, direct flightnya juga, sama berapa harinya kayak gitu. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.